Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi limpahan kesehatan dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Video ini merupakan lanjutan dari video budgeting plan saya yang bulan Desember ini ya teman-teman. Untuk itu saya sudah menyiapkan dompet pintar saya. Tapi karena ini video pertama saya, jadi untuk pertama-tama saya akan menempelkan stiker-stiker untuk masing-masing pos yang sudah saya rencanakan. Untuk bulan ini saya akan berusaha menyesuaikan pengeluaran saya dengan jumlah pendapatan yang sudah saya terima. Apakah sesuai dengan budgeting yang sudah saya rencanakan ataukah over budget seperti sebelum-sebelumnya? Dan untuk kali ini pendapatan yang sudah saya peroleh ini akan saya ambil semua ya, jadi semuanya dalam bentuk cash. Jadi nantinya kalau ada pengeluaran akan saya ambil dari masing-masing pos yang sudah saya rencanakan. Jadi kita akan tahu berapa jumlah yang kita keluarkan dalam minggu ini, pos apa saja yang sudah kita ambil, berapa total pengeluaran dalam minggu itu, apakah sesuai dengan budget yang sudah kita rencanakan. Mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa harus diuangkan gaji yang sudah kita peroleh, padahal sudah ada rekening yang notabene memang lebih aman, dan juga setiap bank itu menyiapkan ATM, jadi setiap kita butuh kita tinggal tarik tunai saja. Tapi menurut pengalaman saya, setelah beberapa tahun saya menerima gaji ini dan tidak melakukan budgeting plan, saya merasa setiap bulan itu tidak cukup. Karena setiap kali saya membutuhkan uang atau ingin membeli sesuatu, saya tinggal gesek aja ya teman-teman. Akhirnya setelah akhir bulan, uang saya selalu tidak bersisa. Malah terkadang saya itu kekurangan uang ya teman-teman. Saya orangnya boros sekali teman-teman, tapi bukan boros yang ke fashion atau ke perawatannya, tapi saya itu borosnya di makanan. Itu kata orang tua saya juga seperti itu. Jadi begitu saya pulang kerja, saya selalu mampir sana sini. Hampir setiap hari saya mampir beli jajanan. Walaupun sedikit, kalau setiap hari juga akhirnya banyak juga ya teman-teman. Makanya setelah saya melihat video-video dari senior-senior kita yang sudah menerapkan budgeting plan ini, saya mempelajari bagaimana tipe, cara, dan perencanaan mereka. Beberapa bulan ini selalu saya pelajari semua itu, dan akhirnya sekarang ini saya memulai menerapkannya dalam bentuk tulisan dan dokumentasi yang saya share melalui video channel saya ini teman-teman, dan semoga video ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua seperti saya yang terinspirasi dengan video-video YouTuber lainnya. Sebetulnya budgeting ini sudah saya terapkan sejak saya kuliah ya teman-teman, karena memang kan kalau kita kuliah orang tua mengirimkan uang itu dalam jumlah yang terbatas, jadi kita harus bisa mengalokasikan sang ini ke pos-pos yang memang harus kita keluarkan. Saya juga membuat pembukaan sederhana untuk menulis pengeluaran yang saya keluarkan tiap harinya, dan memang lebih efektif daripada kita tidak menulisnya. Oh ya, ini gaji yang sudah saya terima bulan ini, waktunya kita membagi-baginya dalam pos-pos yang sudah kita tentukan kemarin. Kita pilah-pilah dulu ya, hitung dulu jumlah masing-masing pos biar gampang kita masukkan ke dalam dompet pintar kita nanti. Maaf ya teman-teman kalau suaranya kurang jelas, karena memang ini musim penghujan dan di luar hujan deras sekali. Dalam 1 minggu ini hujan tidak berhenti-henti. Bahkan beberapa hari yang lalu hujan disertai dengan angin kencang. Itu lumayan menakutkan juga, apalagi malam-malam sampai saya tidak bisa tidur teman-teman. Jadi maklum saja kalau suara video ini jadi tidak terlalu jelas. Oke, kita sedang membagi-bagi gaji kita menjadi beberapa bagian yang sudah kita tuliskan berdasarkan budgeting yang sudah kita lakukan. Setelah selesai ini baru kita masukkan ke dalam dompet pintar kita.
Untuk uang bulanan dan belanja mingguan, yang pertama ini sudah saya ambil ya teman-teman. Karena memang persediaan belanja mingguan saya dan juga bulanan saya ada beberapa yang sudah habis, jadi begitu saya ambil uangnya langsung saya belanjakan ke pasar dan pusat grosiran. Uangnya sudah selesai kita bagi-bagi, waktunya kita memasukkan ke dalam dompet pintar kita. Semoga dengan adanya dompet pintar ini kita juga bisa menjadi pintar mengatur keuangan kita. Amin. Sambil kita masukkan uangnya ke dalam dompet pintar ini, kita review juga ya jumlah uang yang kita pos-poskan ke dalam dompet pintar ini. Ya, yang pertama pegangan Pak Suto 1 juta rupiah. Lalu sango anak ini 650.000 rupiah. Untuk pengasuh anak kemarin saya rencanakan itu 500.000 rupiah. Dan jajan anak-anak ini saya rencanakan 500.000 rupiah. Untuk biaya-biaya ini ada cicilan koperasi, itu jumlahnya 1 juta rupiah. Ada wifi 350.000 rupiah. Untuk listrik itu 200.000 rupiah. Bensin dan air menjadi 350.000 rupiah. Lalu untuk belanja bulanan, ini belanja bulanan sendiri saya budgetin 500.000 rupiah. Lalu perdapuran atau belanja mingguan selama 4 minggu itu saya rencanakan 800.000 rupiah. Beras dan gas itu 300.000 rupiah. Perbumbuan itu 200.000 rupiah. Untuk jalan-jalan dan makan-makan di luar yang sesekali kita lakukan itu saya budgetin 500.000 rupiah. Ini termasuk dari uang bensin untuk mobil ya. Lalu yang terakhir ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini saya rencanakan karena memang terkadang ada hal-hal yang di luar pengeluaran yang sudah kita rencanakan ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk menerapkan yang namanya biaya tak terduga. Selesai juga kita mengisi dompet pintar kita dengan dana yang sudah kita budgetin dan rencanakan. Melihat dompet pintar kita udah penuh begini, senang banget ya bunda-bunda ya teman-teman semua. Rasanya akan gampang buat kita berbelanja nanti. Ini ada pegangan palsu, sang anak, lalu pengasuh, jajan anak-anak, kita kirimin orang tua, koperasi, wifi, listrik, bensin, air, belanja bulanan, perdapuran, belanja beras dan gas, perbumbuan dan jalan-jalan, biaya tak terduga, semua sudah terisi penuh. Oke, sekian video dari saya. Semoga teman-teman menyukainya dan menjadikan inspirasi buat teman-teman di rumah. Sekian dulu ya teman-teman. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada.